semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Dono Harsoyo selaku Kanit Lantas di Kepolisian Semarang Barat. Kami akan mewawancarai mengenai sistem pengaturan lalu lintas. Selamat menyaksikan. Bye. Selamat sore Bapak, kami dari SMA Negeri 6 Semarang mendapatkan tugas untuk mewawancarai suatu sistem perusahaan atau institusi. Kami dari kelompok 1 akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Florencia Eliana Dia Ayu Anindita, absen 12. Saya Stefanus Mikael Wijaya, absen 36. Saya Landa Februari Kenzi, absen 16. Saya Muhammad Alfa Atala, absen 22. Mohon izin Bapak, kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancarai. Melalui wawancara ini, kami ingin memperoleh informasi terkait sistem lalu lintas. Semoga wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Apakah Bapak bersedia jika kami memulai wawancaranya sekarang? Baik adik-adik, jadi pada sore hari ini saya kedatangan adik-adik semua dari SMA Negeri 6 Semarang untuk mewawancari terkait bidang lalu lintas. Saya sendiri sebagai Kanit Lantas AKP Dono Harsoyo, saya sebagai Kanit Lantas Polsek Semarang Barat bersedia untuk diwawancarai semua dari semua. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana langkah Bapak ketika menghadapi kemacetan parah di perempatan sehingga membuat arus lalu lintas lancar kembali? Nah, begini, terkait kemacetan arus lalu lintas di suatu perempatan, berarti kan semua perempatan begini, jadi semua gap di tengah. Jadi kita harus berpikir bahwa sumber kemacetan akibat saling serobot di semua persimpangan. 4 persimpangan saling serobot cuma hingga stuck di tengah. Stuck itu macet di tengah dan bisa bergerak. Satu-satunya cara kita kalahkan satu, kita stop dulu yang dari sebelah timur atau barat atau selatan, sampai stop, kemudian setelah kita stop, kita jalankan yang dua arah. Ya, setelah dua arah itu berjalan, kemudian kita stop, yang berlawanan tadi yang berjalan tadi kita stop, kita jalankan yang sebelah dua arah, hingga arus lalu lintas kembali lancar. Jadi intinya kita tahu, kita harus paham mana yang kita prioritaskan dulu, mana yang kita kalahkan dulu katanya. Begitu, itu untuk mengatasi kemacetan di perempatan jalan. Ini Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Bapak cara mengatasi para pelaku balap liar yang sedang marak saat ini? Nah, terkait balap liar ini betul, memang saat ini lagi marah-marahnya para pelaku balap liar ini melakukan aksinya balap liar, terutama di hari Jumat malam, Sabtu malam. 2 hari ini yang sering digunakan anak-anak itu balap liar. Kenapa? Jumat ini Sabtunya libur, Sabtu minggunya libur, kalau minggu malam cenderung tidak ada. Kemudian cara kita mengatasinya balap liar, pertama kita tahu sila ya balap liar. Kemudian kita stasiun itu kita jaga itu biar balap liar. Kemudian yang ketika kita tangkap itu balap liar, kita kasih tindakan melalui tilang. Melalui tilang kita tahan motornya, motor itu bisa keluar kalau orang tuanya hadir. Dan bukan hanya orang tuanya, Bapak RT RW hadir. Kenapa RT RW? Karena biar ada sanksi sosial. Kalau orang tuanya jadi dilawan, orang tuanya nggak tahu dilawan. Jadi kalau orang tuanya dilawan, berarti RT yang punya sanksi sosial itu melalui RT RW. Makanya kalau di Semarang saya bilang, saya tahan motornya. Jadi cara kita mengantisipasi untuk membuat efek jerah pelaku-pelaku balap liar. Nanti kita bisa lihat, kita bisa cek barang bukti yang balap liar kita ambil. Oke, lanjut. Pertanyaan lain, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif penggunaan teknologi seperti CCTV atau film elektronik dalam mengurangi pelanggaran? Nah, baik. Untuk ETRE itu Electronic Traffic Law Center. Jadi ETRE itu suatu program untuk mengkaptur atau memfoto pelanggaran. Jadi setelah di slot CCTV yang kalau di laboratorium ya itu, nah itu ETRE. Jadi kalau kaptur ini perbesar, oh ya ini plat nomornya ini, kesalahannya apa, udah pakai helm, udah pakai sabuk keselamatan. Nah itu akan dikonsep di Samsung. Oh ya benar terdaftar ini nomor plat nomornya motor itu. Kemudian akan dikirim surat konfirmasi ke pelanggar. Pelanggar
dikasih waktu 7 hari. 7 hari untuk konfirmasi ke kepolisian. Kalau 7 hari ini tidak terkonfirmasi, tidak mengkonfirmasi, STNK-nya otomatis akan terblokir di Samsat. Kalau sudah terblokir, berarti tidak bisa bayar pajak. Kalau dia konfirmasi, oh ya Pak, ini foto saya, ini tanggal saja ya, ini foto saya. Dari petugas kasih surat tilang. Surat tilang ini dari BRI. Setelah dia dari BRI, selesai KTP-nya. Jadi efektifnya, jadi petugas kepolisian tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan pada saat menindak itu, karena diwakilkan sama kamera. Itu kira itu. Jadi sangat efektif sekali. Cuma di e-play itu ada plus minusnya. Plusnya kita bisa menindak satu hari itu sekitar 100 atau 200 pelanggan. Kalau manual kita tidak sampai segitu sehari. Efektif, betul. Minusnya banyak kendaraan yang sudah kena e-play itu yang sudah dipindah tangankan orang lain dijual. Nah, jual itu saya beli, konserin BKR dijual lagi ke Leandra dijual lagi ke alamatnya kan masih alamat yang BKR ini. Padahal motornya pergi sana. Nah, itu benar ya. Dia dapat Pak, motor jual kan? Sudah. Nah, negatifnya kekurangannya sih. Kalau efektif, sangat efektif. Penindakan pelanggaran manusia. Oke. Itu beda. Saya mau mengembangkan dari jawaban Bapak. Jika kalau misalnya plat nomornya itu asal, misalnya kayak plat nomornya itu nggak terdaftar di Samsat, apakah itu masih bisa kena tilang? Nah, satu yang sudah dipindah tangankan kendalanya itu, selain dipindah tangankan, banyak pengguna kendaraan itu menggunakan plat nomor palsu. Kalau plat nomor palsu otomatis tidak terdaftar di Samsat. Makanya begitu di foto kamera, di cross check di Samsat, ini nomor ini terdaftar enggak? Di sana, oh tidak terdaftar, berarti tidak dikirim surat konfirmasi. Jadi sebelum kirim surat konfirmasi pelanggar itu dikocok dulu ke Samsat. Di database Samsat itu muncul dapat nomor ini. Kalau tidak muncul berarti tidak dikirim surat konfirmasi. Begitu kira-kira. Lagi? Selanjutnya, apakah teknologi lalu lintas membantu mengurangi kemacetan di jalan raya? Jika iya, bagaimana? Sekarang kembali ke teknologi. Teknologi itu sangat membantu sekali dalam hal pengaturan lalu lintas. Dalam hal ini itu di bidang traffic light jalan. Traffic light jalan itu sekarang sudah terintegrasi dengan teknologi namanya ATCS, Automatic Center Traffic. Jadi ATCS itu lampu hijau itu bisa sini tinggal ini, sini komputer ini. Oh sana tapi hijau, oh tapi merah. Jadi itu sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi sangat membantu sekali dalam pengaturan lalu lintas. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, kalau di pertigaan, oh ini kok panjang, antriannya panjang. Apa yang bisa ke sini? Oh dari durasi waktu hijaunya yang sebelah sini diperpanjang. Ini diperpendek. Jadi itu jalan terus. Kemudian kalau sudah normal, dikembalikan normal kembali. Jadi bisa dipantau lewat CCTV dan bisa dipercepat melalui ATCS itu. Jadi teknologi sangat membantu dalam hal kelancaran lalu lintas jalan. Nah, ayo lagi itu yang teknologi itu ATCS ya. Yang tadi kan e-play, kemudian ATCS itu terkait dengan lampu traffic light atau lampu hijau. Lagi? Baik Bapak, saya izin melanjutkan pertanyaan dari Leandra. Saya ingin bertanya, jika jalan dan aturan lalu lintas sudah ada, mengapa kemacetan masih terjadi? Nah, menurut Anda, apa masalah utama dari sistem lalu lintas? Jadi teknologi sudah ada, IT sudah ada dalam pengaturan lalu lintas, semua sudah serba modern. Pertanyaannya kenapa kemacetan itu masih ada? Satu, kemacetan itu ada. Penyebab kemacetan yang pertama itu tingkah laku pengguna jalan sendiri. Apa ini tingkah laku? Itu parkir sembarangan, parkir dua lapis, parkir di tikungan, parkir di pertigaan. Nah itu yang menyebabkan kemacetan. Kemudian yang kedua, tertibnya masyarakat di jalan raya dan sudah sabar, kalau sudah tahu ini merah maju aja, nah itu yang tidak tertib, itu yang akan menimbulkan kemacetan. Jadi semua ini kan akibat manusia. Kemudian yang ketiga itu karena faktor kendaraannya umpannya meletus, mobilnya mogok di tengah-tengah jalan, itu juga akan
menimbulkan kemacetan. Jadi kemacetan itu kembali dari perilaku berkendara. Kalau perilaku berkendaranya itu dia punya tata tertib, punya santun berlalu lintas, saya rasa kemacetan bisa terhindar. Namun pengguna jalur banyak orang, banyak karakter, ada yang sabar, ada yang sabar. Bedanya kalau kendaraan itu terjadi insiden, banyak kecelakaan atau dia mogok atau banyak meletus, itu yang akan menyebabkan. Jadi walaupun sudah terintegrasi dengan IT jelas raya itu, kemacetan pasti akan terjadi kalau perilaku berkendara itu tidak mau ikut berubah. Nah itu menyebabkan kemacetan di zaman IT seperti ini. Lanjut, apalagi? Terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kerusakan satuan lalu lintas bisa menyebabkan kemacetan di banyak jalan? Nah, sekarang kemacetan traffic light. Kemacetan akibat lampu traffic light trouble. Lampu traffic light trouble. Jadi di Kota Semarang itu tidak semuanya traffic light itu terintegrasi dengan RCS. Jadi tidak semua traffic light itu terprogram di komputer. Ada traffic light yang masih manual. Jadi kalau saya ilustrasikan di pertigaan traffic light. Kalau traffic light ini trouble, dia itu menyalanya tidak karuan, namanya barangkali hijau bentar merah atau udah kuning terus, berarti yang dari sini kan jalan terus. Padahal sini udah hijau nih, hingga akan jadi cross sini, ya, cross ini, cross. Oke lah, setelah cross, kemudian si cross ini belum selesai, di sana hijau, jalan lagi di cross. Jadi satu traffic light, satu sisi traffic light kalau trouble itu akan mengakibatkan kemacetan di suatu pertigaan tadi itu. Karena yang dua diperfungsi, yang satu trouble. Jadi traffic itu cuma tiga fungsi semua. Tiga pengaturan sini hijau, sini merah, begitu ini merah, ini hijau, ini merah, ini merah, ini hijau. Lalu gitu, harus bergantian. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya Bapak, yaitu bagaimana upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata tertib lalu lintas? Baik, yaitu upaya kepolisian di bidang lalu lintas untuk membuat masyarakat tertib berlalu lintas. Itu di fungsi lalu lintas ada yang namanya Dikmas Lantas. Dikmas Lantas itu pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita safety reading go to school, safety reading ke klub motor, safety reading ke ojol, dan polsana. Kalau di PK ada polsana itu polisi sahabat anak. Nah, polsana itu punya. Jadi kita sudah melakukan itu, memberikan pendidikan tertib berlalu lintas kepada anak-anak TK. Oh, ini rambu-rambu pengenalan rambu-rambu. Kemudian SMP SMA kita memberi edukasi kepada mereka untuk selalu tertib berlalu lintas, memberi contoh berkendara yang baik, memberi contoh cara penggunaan helm yang baik dan benar. Tujuannya apa? Untuk melindungi keselamatan baik dari siswa itu sendiri maupun orang lain. Jadi selalu kita memberikan edukasi, cara kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik siswa-siswi SMP SMA, untuk selalu tertib berlalu lintas. Seperti sebenarnya tertib di rumah, tertib di jalan, tertib di sekolah, sopan santun di rumah, sopan santun di jalan, sopan santun di sekolah. Itulah programnya kita untuk anak-anak pelajar. Karena itu untuk upaya kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas, agar disiplin berlalu lintas. Oke. Nah, selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi baru di lalu lintas? Kendala dalam hal teknologi baru di bidang lalu lintas. Kalau di bidang lalu lintas, sebagian sudah terintegrasi dengan IT. Satu, CCTV, ya kemudian EPRI tadi, kemudian yang kedua RCS terkait dengan traffic light. Semua itu tergantung dari kuatnya sinyal internet. Kalau internet kedor, selesai. Kemudian tergantung dari cuaca juga. Kalau alatnya itu kesambar petir, selesai, akan block out namanya itu, block out. Jadi tidak berfungsi. Jadi
kendalanya ya cuaca, ya internet, itu yang membuat kendala di bidang lalu lintas yang berkaitan dengan teknologi. Seperti kalau di perbankan itu semua menggunakan internet, kalau internetnya ngedon, dia sudah tidak bekerja apa-apa karena manual tidak bisa, baik pengambilan uang di ATM, baik transaksi perbankan semua akan block out semua. Beda kalau di lapangan, apabila traffic light terganggu karena IT, karena teknologi, kita masih bisa mengatur secara manual kalau di lapangan. Beda ya. Nah itu ya, jadi kendalanya walaupun sudah berteknologi tetap pasti ada kendalanya. Selesai itu, apalagi pertanyaan? Baik Bapak, sebelumnya terima kasih. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tambahan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Bapak mendeskripsikan perusahaan Bapak untuk alamatnya, pimpinan, jumlah pegawainya? Itu Bisa. Jadi kantor Polsek Semarang Barat itu berada di Jalan Ronggolawe nomor 1. Nomor 1. Kemudian jumlah personil di Polsek Semarang Barat itu ada 57 personil, 2 pegawai negeri sipil, 1 PHL. PHL itu pegawai harian lepas. Jadi kalau di total semua ada 60 pegawai. PNS itu pegawai negeri sipil, kemudian yang Polri, baik Polwan maupun Polki-nya itu ada 57. Kemudian Polsek Semarang Barat itu dipimpin oleh seorang Kapolsek yang berpangkat Kompol. Jadi kebetulan di Semarang Barat itu ada Kompol Andri Baktiar sebagai Kapolseknya Semarang Barat. Kemudian di bawahnya Kapolsek itu maka sentral kosong, Kapolsek tidak ada. Setelah Kapolsek kemudian ada 4 kanit reskrim, kanit lantas, kanit samapta, kemudian kanit bimas, ditambah 1 lagi kanit propos. Propos itu pengawas internal di kepolisian. Kanit ada 5 kanit. 5 kanit ini yang membantu Kapolsek bekerja melayani masyarakat. Kemudian selain 5 kanit ini ada SPKT. SPKT itu Sentral Barang Kepolisian, yang di depan itu untuk menerima laporan dari Kapolsek. Selesai itu. Jadi deskripsi dari institusi kepolisian di sektor Semarang Barat. baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa ya Pak? Ini bukan perusahaan tapi institusi kepolisian, jadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi baik itu kita melayani tindak kriminal, kita melayani pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat berupa Kamtibmas, kemudian kita melayani kelancaran lalu lintas itu di bidang lalu lintas, kemudian kita melayani bidang keamanan itu jadi diampu oleh kanit samapta. Kemudian di semua kanit ini anggotanya di bawah pengawasan kanit propos. Jadi propos ini mengawasi kegiatan internal di kepolisian di polsek ini biar anggota itu bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP tadi itu ya. Jadi ini kita itu yo kalau perusahaan di swasta tapi institusi ini kita punya negeri ini di Polsek Semarang tapi institusi Polsek Semarang nginduknya di institusi kepolisian itu ya. Kali ini kita akan melihat barang bukti kayak knalpot brong, motor-motor balap liar. Yuk saksikan. Ini knalpot brong yang sudah kita cita beberapa hari yang lalu. Knalpot brong seperti ini. Wow. Jadi kalau menggunakan knalpot brong itu harus dilepas dan harus tinggal kembali ke knalpot yang standar, kembali ke kita. Itu yang dibakar gudang pada 5 karung seperti ini. Jadi ini yang kita tangkap 1 minggu yang lalu. Knalpot brong ini. Baik, kita lanjut, kita lihat barang bukti nomor terkait aksi balap liar. Nah, ini motor-motor balap liar. Motornya protolan, banyak kecil, ini knalpot knalpot brong. Nah, knalpot brong seperti ini. Kemudian ini motor-motor yang balap liar yang tidak diambil sampai lumutan semua seperti ini. Nah, Jadi kalau misalnya pelaku balap liar, kalau misalnya motornya disita, itu bisa diambil. bisa diambil, dilengkapi kendaraannya, dilengkapi setelah lengkap, surat-suratnya dihidupkan kembali, surat-surat lengkap, motor lengkap, bisa dibuat. Jadi seperti ini. Ini sudah dilengkapi, spion ada, plat nomor ada, kemudian bannya sudah standar, knalpot yang standar. Ini besok dibuat ulang. Jadi sudah dilengkapi seperti ini, berulang. Sama dengan itu yang protolan itu, yang spektek itu tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar sayap teknis jalan. Itu nanti akan dilengkapi, Boleh Pak ulang. Demikian, paham ya? Pak. Oke semuanya, jadi tadi kita sudah melihat bukti dari knalpot brong, motor dari pelaku balap liar maupun motor dari pelaku pengguna knalpot brong. Baik, jadi tadi kita menyaksikan hasil barang bukti knalpot brong
Kemudian kita sudah melihat hasil barang bukti kendaraan bermotor yang kita sita terkait balap liar maupun penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Kemudian nanti kita akan menambah aplikasi, kita lihat melalui APCS. Jadi semua traffic light di wilayah Kota Semarang ini sudah terpantau, bisa kita lihat melalui CCTV. Kemudian dua aplikasi, yang pertama APCS, kemudian yang kedua ini terkait aplikasi Libas Polisi Baik Semarang, itu ada aplikasinya. Jadi aplikasi Libas ini aplikasi hampir sama dengan 911, cuma kalau 911 itu by tempur, kalau aplikasi Libas itu hanya buka aplikasi, kita ketik kejadiannya baik laka lantas, kriminal, pengancaman, kemudian kita pencet SOS. Semua polisi polrestabes ini dari seluruh polsek akan memantau. Di mana ada polsek terdekat itu harus mengambil aplikasi Libas itu. Apabila tidak mengambil, di layar comment center itu akan menyala merah, jadi akan ketahuan polsek mana yang tidak mengambil. Nanti kita akan lihat aplikasi Libas di video selanjutnya. Oke, adik-adik? Paham Terima ya? kasih, Oke. bye-bye. Aplikasi Libas seperti ini yang didownload masyarakat. Jadi nah nanti begini polrestabes nanti buat laporan, pencet ini buat laporan pencet ini. Nah, pilih kategori, nanti ini laporan perlu singkatnya apa, kemudian foto ini. Kemudian habis itu pencet sini. Kemudian setelah itu petugas Libasnya, Pak polisinya di sini nanti muncul, oh ada laporan di sini. Nah, ini ada tugas untuk Anda, ini diambil yang terdekat. Jadi lebih mudah, ini hampir sama dengan 911, cuma kalau 911 pakai call center, kalau aplikasi Libas hanya menggunakan aplikasi di sini banyak ini. Aplikasi Libas buat laporan, foto, narasinya dibikin kejadian apa, kegaduhan, banyak pemuda yang nongkrong, menggunakan ini, kemudian dikirim. ATS itu adalah otomatik traffic control system. Nah, seperti ini. Ini CCTV, kalau ini CCTV. Nah, CCTV masih Jawa Tengah. Kemudian kita lihat Kota Semarang lalu lintas. Kemudian arah dari Kalibanteng. Nah, Kalibanteng seperti ini. Oh, trouble, berarti skala prioritas mana yang padat? ATCS main. Lampu hijaunya dijalankan. Gitu. Kita lihat Kalibanteng 2. Oh, Kalibanteng 2 ini kan. Kemudian Kalibanteng 1. Nah, lancar ini ya, dari kapasitas lancar. Kemudian kita lihat Hanoman Jerakah lancar. Kemudian kita lihat Hanoman trouble. Kemudian Bea Cukai ya, kita lihat Bea Cukai. Bea Cukai itu dari kemacetan ini, ada Pak polisinya ngatur ini polisinya. Dia Bea Cukai ini dari kemacetan karena dicipta itu tidak bisa nambung semua. Ini flyover juga macet, jadi bawah macet. Pak polisinya lagi jaga tadi itu kelihatan itu Bea Cukai. Oke. Oke teman, jadi itu hasil wawancara kami tentang sistem pengaturan lalu lintas. Kami maaf jika ada salah kata atau sikap. Karena orang ganteng dan orang cantik selalu sibuk, kami pamit undur diri. Januari J-nya Pak Joko ganteng sekali. Bye.